Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga yang kita pelajari hari ini benar-benar meresap ke dalam hati kita, menerangi jiwa kita, dan mengantarkan kita pada pelukan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini ya kulli niyatin salihah li ridha illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai ke di ayat 111 jilid kedua, buku kedua, halaman 62, surat Al-Maidah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zuhru zuhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilai. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa dharu dhahiral ithmi wal wabatinah. Innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha
wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 111 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Dan kalaupun sekiranya kami benar-benar menurunkan para malaikat kepada mereka, sebagaimana yang mereka usulkan, wa kallamahumul mauta, dan bahkan juga kami bikin orang mati itu bisa ngomong lagi, orang-orang mati pun bisa hidup kembali lalu berbicara pada mereka dari kubur mereka dan menasihati mereka agar beriman. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Serta kami kumpulkan pula segala sesuatu di hadapan mereka yang seluruhnya membimbing mereka agar beriman, maka liyu'minu, niscaya mereka tetap saja tidak mau beriman. Karena Allah telah menutup hati mereka dengan kekufuran dan dalam ilmu terdahulunya. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki mereka untuk beriman dalam ketentuan terdahulunya. Walakinna aktsarahum yajhalun. Tetapi kebanyakan mereka manusia ini tidak mengetahui qada dan kehendak Allah sehingga mereka mengangankan keimanan orang-orang lain. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah untuk beriman, itu sudah nikmat yang luar biasa. Karena kalau hati kita ditutup, jangankan dinasihati manusia biasa atau nabi, kalaupun malaikat turun dari langit, lalu orang mati bisa ngomong lagi untuk menceritakan kondisi mereka, bahkan didatangkan segala hal untuk membuat kita beriman, nggak akan bisa kita beriman kecuali dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita berterima kasih pada Allah, Bapak Ibu, karena kita telah diberikan hidayah untuk mau beriman dan mau berislam pada Allah dan mau taat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Dan demikianlah, yakni seperti telah kami jadikan musuh untukmu, wahai Rasul yang paling mulia, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi dari para nabi itu musuh yang memusuhi mereka. Jadi tiap nabi yang sebaik itu apa Ibu tetap aja masih punya musuh. Maka kita jangan sedih kalau ada orang-orang yang memusuhi kita, yang nggak suka sama kita, yang mungkin suka gangguin langkah-langkah kita, suka mengkritisi kita. Pokoknya membuat langkah kita ini jadi terhambat. Jangan sedih karena para nabi yang sebaik itu pun punya musuh masing-masing, gitu. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun yang paling mulia, paling indah akhlaknya, tetap saja masih punya banyak musuh. Memang itu ujian dari Allah ya. Maka dzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan musuh para nabi itu baik dari kalangan setan, manusia maupun dari jenis jin.
dan mereka saling membantu, saling mendukung. Karena yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qaul. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah, padahal batil dan busuknya. Hururo sebagai tipuan untuk mendorong orang-orang lemah agar melawan dan memusuhi para nabi, serta untuk menaklukkan mereka dengan menipu sebagian mereka. Walau sya'a rabbuka, kalau sekiranya Tuhanmu menghendaki mereka beriman, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak melakukan itu. Yang tipuan dan perkataan yang indah memukau tapi sesat itu. Kesimpulannya, fadarhum, maka tinggalkanlah mereka bersama kekufuran mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan, dan mereka hias-hiasi dengan sebab ketertipuan penghiasan mereka itu. Wa walitasgha ilaihi afa bi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan setan-setan itu saling membisikkan perkataan indah juga agar hati kecil orang yang tidak beriman kepada akhirat cenderung dan bertawajuh pada bisikan itu. Waliyardauhu, serta agar mereka merasa menyenanginya bagi diri mereka, apa yang dihias dari tabiat mereka itu, waliyaqtarifu, dan supaya mereka mengerjakan dan melakukan mahum muqtarifun, apa yang mereka setan-setan itu biasa kerjakan, berupa berbagai akidah palsu dan dosa-dosa. Katakanlah pada mereka, jika mereka ingin memperbaiki hubungan denganmu dan mengangkat persoalan hukum bersamamu, setelah jelas bagimu penisbahan dan penipuan mereka sebagai pengingkar terhadap mereka, afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah pantas kepada selain Allah yang maha mandiri dalam penetapan hukum dan pengaturan, aku meminta hakim yang adil, yang menengahi antara aku dan kamu, wahai para pembangkang yang sombong. Mawalladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran pada kamu dengan terperinci, menjelaskan dan menerangkan segala sesuatu, sehingga tak perlu ada pengadilan dan pengaduan. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami anugerahi kitab suci, yakni ajarannya untuk insaf, tidak membangkang dan tidak menyombongkan diri. Ya'lamuna, mengetahui dengan yakin berdasarkan kesaksian kitab-kitab mereka, annahu, bahwa ia, yakni Al-Quran, munazzalum mir rabbik, diturunkan dari Tuhanmu dengan berisi bil haqqi, kebenaran, tak belaka tanpa kecenderungan pada kebatilan. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau sekali-sekali, wahai Rasul yang paling sempurna, termasuk orang-orang yang ragu, bahwa mereka mengetahui kebenaran Al-Quran dan keselarasannya dan kitab-kitab mereka. Hanya saja mereka melampaui batas dengan mengubah isi kitab mereka dan membangkang dengan menuduh dusta Al-Quran secara zalim dan membunuh. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, yakni selesai dengan sempurna dan mencapai titik tertinggi dalam menjelaskan kalimat tauhid melalui risalahmu, wahai Rasul yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Karena engkau tampil dalam menjelaskan dan mengungkapkannya dengan sesuatu yang belum ditampilkan oleh seseorang pun dari para nabi terdahulu. Para nabi sebelumnya hanya menjelaskan tauhid sifat dan perbuatan, belum tauhid zat. Sedangkan engkau mengungkapnya ketika Al-Quran menjelaskan tentangmu. Barang siapa menaati Rasul, sungguh ia menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia pada kamu, tak lain mereka berjanji setia pada Allah. Surat Al-Fat ayat 10. Engkau pun mengatakan, barang siapa melihatku, sungguh dia telah melihat Al-Haq, dan juga mengatakan, aku telah melihat Tuhanku pada malam Mi'raj, serta hadis-hadis lain yang menunjukkan tauhid zat.
Karena itu engkau telah menyempurnakan kemuliaan perkataan dan akhlak. Jadi ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al itu mentauhidkan Allah dalam hal perbuatan. Dari segala hal yang terjadi pada kita ini semua karena Allah. Nah, itu tauhid af'al. Tauhid sifat itu ya sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, kemudian nama-nama Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu sifat-sifat Allah. Lalu tauhid zat itu ya Allah itu sendiri. Itu kau wa adlah sebagai kebenaran dan keadilan. Dan manakala engkau telah menyempurnakan dan telah menyampaikan, la mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang dapat mengubah dan mengganti kalimat-kalimatnya, karena perkara risalah dan kenabian sudah ditutup serta sempurna, dan begitu juga pintu wahyu telah tertutup. Wa huwas sami'ul alim. Setelah Al-Quran tidak ada wahyu, wahyu lagi, dan setelah itu jelaslah bahwa dialah Allah sang maha mendengar atas segala firman-Nya, lagi maha mengetahui tentang berbagai urusan dan tajallinya sehingga apapun yang dikehendakinya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan manakala engkau telah mencapai makom syuhud dan musyahadah, wahai Rasul yang paling sempurna, jika engkau menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah yang esa dalam zat, sifat, dan nama. Iyattabi'una illa dhon. Tidaklah mereka ikuti, menuruti, dan memilih, melainkan persangkaan belaka yang rusak dan anggapan yang keliru. Padahal prasangka sama sekali tidak memenuhi kebenaran yang nyata sedikit pun. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka, yakni tidaklah mereka paham prasangka dusta dan tuduhan batil mereka dalam akidah dan hukum itu, melainkan berdusta, merusak dan memoles berdasarkan nafsu dengki dan pembangkangan mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu may yadullu an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu tentang apa yang tersesat dari jalannya dari para pelaku taklid. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pun paling tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk dari para pencapai syuhud dan mukasyafah. Upaya menipu saat mereka tidaklah berguna. Jika kamu telah tahu, wahai kaum mukmin, bahwa hidayah dan penyesatan berada di tangan Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat dengan mengharamkan hal mubah dan menghalalkan hal-hal yang haram. Fakulu, maka makanlah dari kedelapan hewan ternak yang berpasangan atau semacamnya, mimma dzukirasmullahi alaih, yang nama Allah disebut padanya ketika disembelih. Saya memohon untuk kebolehan dan kehalalan bagi dirimu. In kuntum bi ayati mu'minun mu'minin. Jika kamu beriman dengan ayat-ayatnya serta membenarkan dan menaati hukum-hukumnya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaih. Mengapa kamu dan apakah yang menghalangi dan menahanmu hingga kamu tidak mau memakan binatang yang halal yang nama Allah disebut padanya ketika disembelih? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal sesungguhnya dia, Tuhan kamu, telah menjelaskan secara terperinci padamu apa yang diharamkannya atas kamu dalam firman-Nya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan lain-lain. Surat Al-Maidah ayat 3. Oleh sebab itu, hendaklah kamu tidak memakan yang diharamkan. Illa matturirtum ilaih. Kecuali kalau kamu dalam keadaan terpaksa. Ketika itu dihalalkan bagimu untuk mengkonsumsinya sekedar untuk menghilangkan lapar. Wa inna katsirol layudillun. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia, kebanyakan yang benar-benar menyesatkan diri mereka dan orang lain dari golongan orang-orang lemah dengan menghalalkan hal haram dan mengharamkan hal halal tanpa riwayat landasan syariat yang jelas.
bi ahwaihim, mereka melakukan itu karena hawa nafsu mereka yang batil, bi ghairi ilm, tanpa pengetahuan tentang apa yang ada di sisi Allah. Maka janganlah kamu menuruti dan mengikuti jejak mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul paling sempurna, dialah yang paling tahu tentang orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar batas-batas hukum Allah dengan mengikuti hawa nafsu rusak mereka. Maka Allah akan membalas mereka sesuai dengan tuntutan ilmunya. Wadaru zohirul ismi, dan tinggalkanlah wahai kaum mukmin dosa yang tampak, yakni tindakan perilaku dosa, wabatinah yang tersembunyi, yakni keinginan masuk dalam hati untuk melakukan dosa. Wabatinah, innalladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang mengerjakan dosa dan cenderung kepada dosa dengan menikmatinya, sayujzauna bima kanu yaqtarifun, kelak akan dibalas pada kehidupan akhirat atas apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kadar dosanya, sesuai dengan kadar mereka menikmati dosanya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan janganlah kamu memakan sesuatu dari binatang yang tidak disebut nama Allah padanya ketika disembelih. Wa innahu lafiskun, sesungguhnya perbuatanmu memakan itu benar-benar suatu kefasikan, penyelewengan dari hukum Allah dengan mengikuti para budak nafsu yang tersesat dan dari jalan kebenaran akibat bisikan setan. Wa inna syayatina layuhuna, dan janganlah kamu lengah terhadap bisikan setan. Sesungguhnya setan selalu membisikkan, berbicara dan menggoda. Ila auliyaihim, kepada kawan-kawannya dan golongan penyembah hawa nafsu. Liyujadilukum, agar mereka bisa membantah kamu, wahai orang-orang mukmin. Sehingga mereka dapat memalingkan kamu dari jalan yang sang maha benar. Apalagi dalam hal makanan dan minuman. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kamu menuruti mereka, sungguh kamu benar-benar musyrik, karena barang siapa taat pada selain Allah, sungguh ia telah menyekutukannya. Awaman kana maita, dan apakah orang di antara kamu yang sudah mati karena kebodohan dan kekufuran, fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dengan makrifat dan iman, waja'alna lahu nuro yamsi bihi finnas, serta kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, seraya memberi petunjuk dan penerangan. Kama mathaluhu, sama seperti orang yang kasusnya sifat dan keadaannya fidzulumat, dalam keadaan gelap tumpang tindih, yakni gelapnya kebodohan, kekufuran, kemaksiatan, sementara ia yakin bahwa laisa bi kharijim minha, dalam keadaan tidak dapat keluar dari sana lantaran tak habis-habisnya kegelapan itu. Lalu Allah menyelamatkannya dari kegelapnya kesesatan dengan cahaya hidayah serta menunjukinya ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Liga demikianlah seperti dihiasinya iman bagi mukmin. Zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan, yakni kekufuran dan kemaksiatan. Jadi ini Allah bertanya, apakah sama orang yang diberi petunjuk dengan orang yang berada dalam kesesatan? Tentunya nggak sama, Bapak Ibu ya. Dan seperti itulah orang-orang kafir itu merasa dirinya baik, merasa keperbuatannya baik. Seperti itulah Bapak Ibu, semua orang itu pede dengan kebaikannya masing-masing. Orang Yahudi merasa baik ketika membunuhi orang-orang Palestina. Mereka merasa orang terpilih, mereka merasa bahwa orang ini tanah mereka, tanah nenek moyang mereka. Akhirnya mereka menjajah dengan merasa pede.
Semua orang nggak baik, Bu. Ya, hampir semua orang ya. Bahkan penyamun, perampok merasa baik. Dari situlah repotnya. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan petunjuk, dibutuhkan hati nurani untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu ketika kita dikasih iman sama Allah. Karena orang kalau nggak beriman itu, ya walaupun dia pinter, banyak sekali orang pinter yang nggak beriman. Malah merasa orang beriman itu bodoh bagi mereka. Banyak orang berbuat jahat itu merasa berbuat baik. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Alhamdulillah kita dikasih iman sama Allah, dikasih hati mudah-mudahan ikhlas untuk beriman. Di saat begitu banyaknya orang yang nggak diberikan hidayah sama Allah. Wa kadzalika dan demikianlah sebagaimana di Mekah dijadikan para pembesar dan para pemberani yang melakukan kejahatan besar. Ja'alna fi kulli qaryatin. Kami jadikan pada tiap-tiap negeri, yakni kami takdirkan di sana. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiro mujrimiha liyamkuru fiha. Para pembesar akabiro, para pejabat yang menjadi penjahat-penjahatnya dan perusak-perusaknya, agar mereka melakukan tipu daya di sana dengan berbagai makar dan tipu daya untuk menyesatkan orang-orang awam yang lemah. Jadi pejabat yang nakal, yang korupsi, yang sesat itu dari dulu apa Ibu? Dari zaman dulu sudah ada. Jadi Anda jangan heran, jangan kaget. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihin, padahal mereka itu tidak membuat makar atau memperdaya melainkan diri mereka sendiri. Karena akibat makar mereka kembali pada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Nah, repotnya ini mereka nggak menyadari itu karena kerasnya hati mereka dan parahnya kebingungan mereka. Wa idza ja'atuhum ayatu, dan karena begitu bodoh dan keras hati mereka, apabila datang pada mereka suatu ayat yang memberi petunjuk pada mereka ke jalan kebenaran, qalu lan nu'mina hatta nu hatta hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mereka berkata, karena begitu benci dan membangkangnya mereka, kami tidak akan beriman dengannya hingga diberikan kepada kami sesuatu seperti apa yang telah diberikan kepada orang yang mengaku bahwa mereka Rasulullah itu. Karena kami dan mereka sama-sama manusia, bahkan kami lebih utama daripada mereka dalam hal kepemimpinan, nasab, kekayaan. Bagaimana bisa mereka diberi salah sedangkan kami tidak? Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan darinya. Kepemimpinan dan nasab bukanlah ukuran di sisi Allah, namun dia menganugerahkan keutamaan kepada hambanya tanpa melihat nasab, keturunan, harta, sesuai dengan kadar penerimaan dan kesiapan hamba yang ditentukan untuknya dari sisinya dalam ilmu yang terdahulunya. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta janganlah dadamu rasa sempit terhadap apa yang tipu daya mereka. Surat An-Naml ayat 70. Dan apa yang mereka katakan, karena sayusibul ladzina ajromu, akan ditimpa orang-orang yang berdosa serta tertipu dengan kedudukan, kebodohan, dan nasab mereka, soghorun, atau kekerdilan, kenistaan, dan kehinaan, indallahi, di sisi Allah, ketika mereka dihadirkan untuk penghisapan dan pembalasan. Wa'adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Dan setelah keadaan dan hisab mereka diungkap, bagi mereka siksa yang keras akibat tipu daya yang mereka lakukan akan diberikan. Tatkala semua keputusan berada di tangan Allah dan dari sisinya,
Faman yuridillahu ayyahdiyahu, maka siapa yang dikehendaki untuk diberinya hidayah kepada ketauhidan padanya, yasroh sodrahu lil Islam. Niscaya Allah akan melapangkan dadanya, meluaskannya untuk menerima Islam, yakni penyerahan dan kebesaran diri untuk ridho dengan semua qada Allah. Ketika ia telah ridho dengan kodok kebenaran memenuhinya lalu menguasainya sehingga membuatnya tidak lagi memerlukan identitasnya dan kekal dalam kekekalan abadinya. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkannya dari keluasan tauhid padanya, yaj'al sadrahu dayyikon haroja, niscaya menjadi Allah menjadikan dadanya yang seharusnya dipenuhi kebenaran sempit lagi, sesak dalam puncak kesempitan dengan dirampasnya berbagai perangkat bagi imkan, sampai-sampai bumi terasa sempit baginya sehingga ia berangan untuk naik ke alam asbab. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ia sedang ingin mendaki langit, yakni menginginkan naik langit ke langit karena desakan kebutuhan dan keterpaksaannya. Inilah perumpamaan dibuat bagi orang yang jalan hidupnya sempit. Wa kadzalika yaj'alullahu rijza. Begitulah keadaan orang yang dipaksa naik ke langit, Allah menimpakan siksa, kehinaan, imkan, dan penolakan di kehidupan akhirat. Alalladzina la yu'minun, kepada kaum kaum yang tidak beriman pada keesaan Allah serta luasnya kelembutan dan anugerahnya. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah Al-Qur'an yang telah kami turunkan padamu wahai Rasul yang paling sempurna, yang menjelaskan jalan ma'rifat dan keyakinan, jalan Tuhanmu yang lurus tanpa bengkok sama sekali dan sampai pada ketauhidannya. Qad fassalna qad fassalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan secara terperinci dan menerangkan dalam apa yang telah kami turunkan padamu ayat-ayat kami yang menunjukkan ketauhidan kami. Liqaumi yadzakkarun, kepada orang-orang yang mengambil pelajaran, mengambil nasihat dan mengingat permulaan mereka yang merupakan asal muasal mereka ditumbuhkan dan ditampakkan, yakni kesautawan zat al-wahdatul zatiyah. Nah, sampai di ayat 126 Bapak Ibu. Insyaallah besok kita lanjut lagi di ayat 127. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.